Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sih orang yang nggak tahu bagaimana konsep teori permintaan dalam Islam. Mungkin sama aja dengan permintaan konvensional. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang konsep permintaan Islam dan apa sih bedanya dengan konsep permintaan konvensional. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan ekonomi senantiasa dihubungkan dengan syariat Islam. Teori permintaan Islam membahas tentang permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, baik dikonsumsi maupun digunakan. Pertama, definisi permintaan. Secara ekonomi, permintaan atau demand dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkatan harga. Kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu komoditas, maka semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Maka, berdasarkan hukum permintaan, dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komoditas yang diminta dengan harga adalah berhubung terbalik. Yang ketiga, kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Yang keempat, analisis intertemporal dalam perilaku konsumsi, perspektif konvensional dan Islam. Konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan intertemporal yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsumsi intertemporal konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Sedangkan konsumsi intertemporal Islam lebih mengutamakan kehalalan dan thayyib serta menjauhkan dari sifat berlebihan atau israf. Yang kelima, efek substitusi dan efek pendapatan terhadap permintaan Islam. Efek substitusi mengatakan bila suatu komoditi turun, individu akan mengganti komoditi dengan komoditi lainnya. Efek substitusi ini mengakibatkan kenaikan jumlah yang diminta atas komoditi yang harganya turun. Sedangkan efek pendapatan mengatakan bahwa jika suatu komoditi turun, daya beli pendapatan yang tetap dari individu tersebut naik. Jadi kesimpulannya, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu.
Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai teori permintaan Islam dan juga perbedaannya dengan teori permintaan konvensional. Cukup sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.